السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك السميع المصطفى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أعلى الورى مسكنا ورفاع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسأل البرايا كذا وساعة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل Be
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يا رسول الله صل عليه وسلم
صلوا على النبي محمد. يا رسول الله السلام عليك يا ربيع الشهادة والكمال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من
da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Singkat karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 kurang banyak. Gak di mana-mana bahasanya sama. Fa insyaallah bahasanya Gading Gria, masyarakatnya senantiasa mengatakan pohon palem dari luwih panjang. Udah malam jangan panjang. Tapi bahasanya orang-orang yang ada di sebagian Gading Gria mengatakan ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar makin cepat lebih bagus karena perut kita sudah lapar. Ya, biasanya kalau tablik-tablik seperti ini nggak lepas dari acara kebuli. Singkat, namun sebelum itu saya ingin sampaikan salam hormat dan takzim saya teruntuk para pengurus Fadilatul Mukarram Yahanda Bapak Haji Agus Darmawan beserta seluruh pengurus yang lainnya yang maaf lahir batin saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Penceramah kita fa insyaallah malam ini akan disampaikan oleh Fadilatul Mukarram Syekhul Al-Fadil yakni Syekh Al-Misri, dan alhamdulillah ternyata beliau sudah hadir di masjid kita, namun beliau belum masuk ke area masjid ini. Mudah-mudahan saat beliau masuk berarti pertanda saya harus turun. Terlepas dari itu semuanya Bapak Ibu, malam ini yang perlu kita ambil hikmahnya bukan sekedar makanan yang dihidangkan. Malam ini yang kita ambil hikmahnya bukan sekedar kehadiran di tempat ini saja, melainkan dulu sang khalifah bernama Salahuddin Al-Ayyubi tatkala beliau ingin melawan jajahan-jajahan daripada Romawi, bagaimana biar bisa menyemangati para kaum muslimin saat itu, mau tidak mau dihadirkanlah sayembara, ditulis karya-karya hebat oleh ulama-ulama kita. Maka pada saat itu muncullah salah satu di antara syair yang sangat menakjubkan, namanya Syekh Syair Al-Barzanji. Tadi dibaca enggak? Enggak dibaca, cuma salawatnya. Nurahibu bikum sadatun al-mahbub. Wah, sehat untuk. Lanjut. Maka Salahuddin Al-Ayyubi membuat sayembara itu muncul satu syair yang sangat luar biasa yang kita kenal dengan Al-Barzanji. Ketika syair itu kemudian dirilis, didengarkan oleh para prajurit-prajuritnya, tambah semangat. Ini yang perlu kita ambil dalam setiap tablik di mana disampaikan syair-syair, kisah-kisah Maulid Nabi, bukan yang terkenang dalam pikiran kita. Ini makanannya apa? Kok cuma roti doang? Ini makanan snacknya apa? Kok bukan dikotakin? Tapi justru yang terkenang adalah selepas dari tablik ini harus muncul semangat-semangat baru. Di antaranya adalah semangat untuk memakmurkan masjid. Sebab semua para nabi terekam jejaknya agar anak-anak yang ada di depan ini bisa sukses. Ikutin jejaknya Nabi Ibrahim alaihi salam, bagaimana beliau menitipkan anaknya biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Pesan beliau cuma satu, nggak apa-apa komplek perumahannya nggak ada Indomaretnya, nggak apa-apa komplek perumahannya tandus, tapi syaratnya satu, yang penting dekat masjid. Sebab kenapa? Berawal dari masjid insya Allah akan lahir sosok pemimpin-pemimpin hebat
sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi. Karena guru kita sudah datang, maka pepatah mengatakan idza wujidal ma'a batalat tayammum. Kalau airnya sudah bisa dilihat, maka tayamum jadi batal. Bahasa saya mengatakan idza wujidal ulama batala ubaru. Kalau sudah ada ulama dan guru kita, maka yang baru-baru singkirin dulu. Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Dari Jakarta ke Rawabugel ingin terhati terus berkata, tapi apalah daya, ini dengkul udah pada pegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar الشفيع المشفع في أرض المحشر ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر فصلاة وسلاما عليك يا سيد الخلائق والبشر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Para jemaah yang Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga-Nya Allah. Wajah-wajah yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid An-Nasr beserta jajaran, para alim ulama, tokoh masyarakat, ustaz-ustazah, tokoh agama, tokoh adat yang hadir. Ya mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah hormat azim saya kepada semuanya. Semoga kita tergolong hamba yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah, kemuliaan dari Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan Masjidil Aqsa dalam waktu dekat dibebaskan oleh Allah. Semoga saudara kita di Palestina, wabil khusus di Gaza, diberikan pertolongan Allah, diberikan kemenangan oleh Allah. Mudah-mudahan umat Islam segera bersatu agar mereka bisa memerdekakan negeri para nabi. Amin ya rabbal alamin. Saya berharap kepada jemaah yang berada di luar ruangan ibadah untuk masuk ke dalam, karena kalau mendekat ke sini insyaallah mendapatkan berkahnya majlis. Kalau makin jauh berkahnya makin jauh. Halo? Halo? Masih hidup? Jadi saya berharap kepada jemaah, bapak-bapak yang ada di luar, mudah-mudahan bisa berkenan masuk ke dalam ruang ibadah agar mendapatkan keberkahan majlis. Itulah yang saya harapkan. Jangan sampai kita datang jauh-jauh, kemudian kita sedikit keberkahan yang kita bawa pulang dari majlis ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa luar biasa terjadi untuk orang yang luar biasa, dan peristiwa tersebut terjadi untuk umat yang luar biasa. Dan Nabi melihat hal-hal yang luar biasa, dan Nabi mendapatkan perintah untuk suatu perintah yang luar biasa, adalah salat 5 waktu. Terjadilah peristiwa Isra Mi'raj ini disebabkan Allah Subhanahu wa taala
ingin menghibur Rasulullah Muhammad SAW. Allah ingin menghibur Nabi karena kesedihan yang dialami oleh Rasulullah dengan wafat istrinya Khadijah dan pamannya Abu Talib. Kita tahu bahwa Abu Talib melindungi Nabi, menjaga Nabi di luar rumah, dan istrinya Khadijah menjaga Rasulullah di dalam rumah, menjadi balsam untuk Rasulullah, meringankan bebannya Rasulullah. Dan inilah seharusnya seorang istri, apabila dia tahu suaminya mengalami beban tekanan dalam tempat pekerjaannya, seorang istri meringankan beban suaminya. Dan seorang suami harus bersabar dengan apa yang dihadapi di luar, karena tugas seorang suami mencari nafkah untuk keluarga. Kalau mencari nafkah pasti banyak tantangan, banyak kesulitan yang dihadapi, maka perlu kita banyak sabar. Dan seorang istri juga demikian, berusaha bekerja sama meringankan beban sang suami. Jangan sampai suami di luar banyak beban, kemudian di dalam rumah kita bebani lagi, lalu terjadi persoalan dalam rumah tangga, bertengkaran, perceraian, dan itu semua karena olah kita sendiri. Maka Nabi SAW mendapati peristiwa Isra Mi'raj ini karena Allah ingin menghibur beliau, meringankan beban beliau. Allah ingin melapangkan dada beliau, dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perjalanan yang sangat indah, yang tidak dirasakan, tidak diberikan kepada orang-orang sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi 1 tahun atau 1,5 tahun sebelum Nabi hijrah, menurut sebagian ulama. Ada ulama mengatakan Nabi mendapatkan perjalanan Isra Mi'raj ini setahun sebelum hijrah, atau 1,5 tahun sebelum Nabi hijrah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas istrinya wafat, selepas Abu Talib wafat, Nabi pergi ke Taif. Taif itu kalau di Indonesia ini bagikan puncak dingin, dan di situ yang disebut dengan minyak wangi, bunga mawarnya, buah-buahannya, dan di sana memang tempatnya dingin. Dan jemaah yang pernah umrah plus Taif itu mereka merasakan bagaimana sejuknya, dinginnya wilayah Taif tersebut. Nabi SAW ke Taif mendakwai mereka, ternyata mereka tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah. Bukan hanya mereka tidak mau, menolak saja dengan lisan, bahkan mereka menyakiti Rasulullah secara fisik, melempar beliau dengan batu, menyuruh anak-anak, orang-orang gila melempar Rasulullah dengan batu sehingga kaki Rasulullah berdarah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat ditawarkan oleh malaikat gunung, "Ya Rasulullah, perintahkan aku habiskan mereka," kata Nabi SAW, "Tidak, saya berharap ada yang keluar dari surga mereka yang tidak mempersekutukan Allah, yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka begitu lembutnya Rasulullah, begitu kasih sayangnya Rasulullah kepada kita, begitu indahnya akhlak Rasulullah, begitu cintanya Nabi kepada kita SAW. Maka Nabi SAW didatangi di malam hari oleh Jibril alaihissalam. Nabi bersama Jibril, dan Jibril sedang membawa kendaraan bernama Buraq. Buraq itu apa? Binatang di atas keledai, di bawah kuda. Tingginya di atas keledai, di bawah kuda. Dan dia meletakkan kakinya di mana dia memandang. Berarti lompatan yang luar biasa. Nabi SAW diperjalankan oleh Allah, bukan Nabi jalan sendiri. Kalau orang bilang ini peristiwa tidak masuk akal, masa Nabi bisa Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha dalam sebagian malam, sampai dikatakan kasur bekas Nabi aja masih anak. Kalau kita ukur pakai logika, pakai akal, tidak masuk akal. Tapi coba kita kalau ukur
sesuai kekuatan Allah. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat pertama apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah katakan subhanalladzi. Coba lihat Allah mulai dengan subhana. Kenapa pakai kalimat subhana? Kan ini anugerah, harusnya alhamdulillah. Allah gunakan subhana artinya apa? Maha suci Allah. Yang dimaksud di sini, sucikan Allah dari segala kekurangan, karena ada sesudah kalimat subhana ada peristiwa yang tidak masuk akal. Yang engkau sebagai manusia tidak bakalan menerima peristiwa tersebut sesuai akal kemampuan manusia. Tapi Allah lanjutkan subhanalladzi asra. Allah telah memperjalankan. Asra artinya apa? Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Tapi kalau Allah bilang subhanalladzi sara, sara itu artinya Nabi jalan sendiri. Tapi kalau Allah bilang asra, berarti Allah yang memperjalankan. Kalau kita ukur menggunakan kekuatan Allah, beda. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau kita ukur, makin besar kekuatan, makin berkurang waktu. Coba, kalau saya dari sini jalan kaki ke Munas, berapa jam? Ya. Terus kalau saya naik sepeda akan berkurang lagi. Kalau naik motor berkurang lagi. Kalau naik kendaraan seperti mobil atau bis akan berkurang. Makin tinggi kekuatan, makin berkurang zaman. Kalau saya naik pesawat dari sini ke Monas berkurang lagi. Kalau pakai pesawat tempur lebih cepat lagi. Berarti makin besar kekuatan, makin berkurang waktu. Apalagi itu kekuatannya Allah, pemilik segala kekuatan. Jadi waktu bagi Allah itu Nabi keluar dari zaman ke tempat yang tidak ada zaman, karena Allah yang menciptakan zaman. Dan Allah bisa menghentikan zaman itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak Nabi SAW berjalan dari Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah masjid pertama di muka bumi. Dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayu masjidin muti'a awwala?" Masjid manakah dibangun di muka bumi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Al-Masjidil Haram. Qultu thumma ay? Kemudian masjid berikutnya apa ya Rasulullah? Qala Al-Masjidul Aqsa. Masjid berikutnya dibangun Masjidil Haram adalah Masjidil Aqsa. Qultu kam bainahuma? Kira-kira antara bangunnya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa berapa tahun? Nabi menjawab 40 sanah. 40 tahun bangunnya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Yang pertama kali membangun Masjidil Haram siapa? Ulama jadi berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang pertama kali membangun Masjidil Haram para malaikat. Ada yang mengatakan pertama kali bangun Masjidil Haram Nabi Adam. Ada yang mengatakan anak Nabi Adam, salah satu anak Nabi Adam alaihissalam. Menurut Imam Ibnu Hisham dalam kitab namanya At-Tijan fi Muluki Himyar, bahwa yang pertama kali membangun Masjidil Haram adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian 40 tahun baru Nabi Adam berjalan ke Masjidil Aqsa. Dan yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Adam alaihissalam. Maka Masjidil Haram masjid pertama dibangun di muka bumi. Terus Nabi Ibrahim membangun Ka'bah? Tidak, Nabi Ibrahim bukan membangun Ka'bah, tapi meninggikan pondasi Ka'bah. Halo? Saya berdiri aja ya. Halo? Masih hidup?
Terus kalau ada yang bilang, loh, Ka'bahnya dibangun sama Nabi Ibrahim, tidak. Nabi Ibrahim itu meninggikan pondasi Ka'bah. Ka'bahnya sudah ada. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingat ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama Ismail anaknya. Pada saat sudah Ka'bah lebih tinggi, maka beliau cari batu. Dapat batu dari surga yang kita sekarang kenal Maqam Ibrahim, ada bekas lapak kaki Nabi Ibrahim. Kata ulama, Hajar Aswad dari surga dan Maqam Ibrahim, batu yang Nabi Ibrahim berdiri itu dari surganya Allah. Sampai kaki Nabi Ibrahim alaihissalam berbekas di situ. Maka kalau kita lagi umroh, lagi haji, kita mendekat, kita pasti melihat bekas dari telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Masjidil Haram itu dibangun pertama kali menurut versi Ibnu Hisham adalah Nabi Adam. Kemudian Masjidil Aqsa. Kenapa disebut Al-Aqsa? Karena jauh letaknya Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram jauh. Masjidil Haram di Jazirah Arab, sedangkan Masjidil Aqsa itu ada di negara Syam. Di jantung negara Syam adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang sering umat lihat itu bukan masjid yang kubahnya emas atau yang kubahnya hitam, salah. Itu bagian dari Masjidil Aqsa. Masjid yang kita lihat kubahnya emas itu adalah Masjid Qubbatus Sakhrah, kubah batu. Itu dibangun di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan tahun 60-an Hijriyah. Terus masjid yang satu lagi yang kubahnya hitam itu dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan di dinasti Umayyah, dan tidak sampai selesai beliau meninggal dan diteruskan oleh anaknya bernama Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Terus Masjid Al-Aqsa yang mana? Masjid Al-Aqsa itu bukan masjid tapi komplek. Komplek itu luasnya berapa? 144.000 meter persegi. Maka di situ ada pagar Masjid Al-Aqsa. Semua yang di antara pagar itu disebut Masjid Al-Aqsa. Dan ini masjid yang sangat luar biasa. Masjid Al-Aqsa kita kalau sholat di sana pahalanya 250. Kalau kita sholat di Masjidil Haram 100.000. Kalau kita sholat di Masjidil Nabawi 1.000. Sekarang Masjidil Aqsa saat ini sedang ditindas oleh orang-orang Zionis Yahudi, orang Israel. Tapi umat Islam 2 miliar lebih bungkam. Tidak ada satupun yang bersuara. Sampai negara Timur Tengah, Mesir, Irak, Kuwait, Qatar, Saudi, Jordan, negara-negara Timur Tengah satupun gak ada yang berani bersuara. Apa yang membuat mereka takut? Melawan kezaliman, membela saudaranya yang mereka takut kehilangan kursi. Karena kecintaan mereka kepada kursi. Syaitan takut sama ayat kursi, tapi manusia malah senang dengan kursi. Itu saat ini lihat umat Islam 2 miliar lebih, kekuatan mereka luar biasa, tapi Allah tanamkan wahan cinta dunia dan benci mati. Saat ini sudah lebih dari 53.000 orang yang gugur syahid di Palestina, di Gaza, dan yang luka-luka lebih dari 50.000 orang. 70% dari mereka ini adalah anak-anak dan perempuan. Tenaga medis hampir 300 lebih dokter dan tenaga medis yang gugur syahid. Rumah sakit tinggal sedikit yang masih beroperasi. Ambulans sudah dihancurkan. Bahkan pengungsi pada saat diminta untuk pengungsi dari Gaza ke tepi barat, di tengah perjalanan diserang, baru ada video seorang ibu bersama anaknya. Anaknya itu angkat bendera putih, artinya apa? Damai, minta perlindungan. Tapi si bajingan itu malah menyerang ibu anak tersebut, padahal mereka lagi nyebrang. Biar kita tahu umat Islam sadar diri, biar kita bisa memakmurkan masjid, biar dapat pertolongan Allah.
Kalau kalian cuma hanya datang kalau acara peringatan Isra Mi'raj atau Maulid, tapi subuh tadi masih sepi, percuma kita datang di sini. Kenapa saya marah? Tanda kasih sayang kepada kalian dan kepada diri sendiri. Percuma kalau umat Islam meramaikan malam Jumat baca Yasin, tapi maghrib nggak ada di masjid, Isya berjamaah tidak ada di masjid. Hal yang sunnah kita tinggal, hal yang aneh kita kerjakan. Salat duhanya jam 7 on time setiap hari biar rezekinya lancar, tapi salat duhanya, salat subuhnya kesiangan. Kan hal yang lucu, sampai orang bilang, kenapa sih Palestina ini sudah 70 tahun lebih masih dijajah? Kata orang, 70 tahun kasihan mereka. Kasihan kita, bukan mereka. Kita tidak mentangisi orang Gaza. Orang Gaza itu antara mereka syahid atau mendapatkan kemenangan. Kita mentangisi diri kita sendiri. Maaf, minuman, makanan, kasur empuk kita pakai. Makanan yang enak, anak kita bisa bermain lari sana lari sini. Bayangkan yang terjadi pada anak di Gaza. Saat ini orang Gaza tidak menemukan makanan yang baik, air yang bersih tidak ada, mereka minum air hujan. Maka kita belajar dari orang Gaza sekarang, dari orang Palestina, dari negeri para nabi dan rasul, negeri Masjidil Aqsa, kita belajar bersyukur kepada Allah, banyak nikmat, banyak limpahan rahmat Allah. Didik anak kita, akidahnya kuat, imannya kuat. Mereka ini kehancuran, hancur rumahnya, kehilangan keluarganya, tapi masih keluar dari runtuhan rumahnya, mengucapkan alhamdulillah. Anak-anak kecil ditanya, kamu takut serangan? Kamu takut roket? Dia bilang tidak, saya hanya takut kepada Allah. Mereka berguguran, sampai ada anak kecil di Palestina usia 13 tahun, cita-citanya jadi pemain bola, kehilangan kakinya. Ada anak yang ditunggu-tunggu oleh ayahnya, pasangan suami istri 13 tahun, pada saat diberi anak diserang meninggal. Ada yang baru lahir 3 jam, belum sempat dibuatkan akte kelahirannya, sudah gugur. Dan itu disaksikan oleh dunia semua. Maka sekarang Gaza mengajari kita bahwa hak asasi manusia itu bullshit, omong kosong, dibuat oleh Eropa, Amerika, untuk mereka, bukan untuk kita. Hak asasi manusia apa yang dibicarakan? Sampai detik ini gak ditemukan untuk anak Gaza. Giliran Ukraina diserang Rusia, Amerika mengecam sampai kirim bantuan militer. Sekarang Israel menyerang orang sewarga sipil yang tidak punya apa-apa. Malah Amerika, iblis terbesar di muka bumi, dan presiden terbesar, dajjal terbesar di muka bumi, Biden, sampai kirim dukungan militer. Sampai detik ini Amerika satu-satunya negara yang tidak mau dihentikan perang untuk Gaza, biar mendidik umat Islam agar kita bersatu. Kalau enggak sekarang kapan lagi? Sekarang Israel lagi serang selatan Lebanon, kita nggak tahu negara berikutnya siapa lagi. Mereka ingin menunjukkan kekuatan. Kenapa? Karena kita pecah belah. Karena kita masih sibuk saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Apalagi sekarang udah mau pilpres di Indonesia kita. Hubungan persaudaraan kita kadang-kadang retak. Kalian ingat tahun 2018? Yang ini dukung ini, yang ini dukung ini, saling menjatuhkan, saling menghina. Akhirnya mereka semua masuk istana juga. Pak Jokowi masuk istana, Kiai Maruf Amin masuk istana, Pak Prabowo masuk istana, Sandiaga masuk istana, semua masuk istana, ketawa, makan enak, kita yang makan hati. Serangan jantung kita kan, darah tinggi, halo? Besok begitu lagi, silahkan beda pilihan, gak masalah, tapi jangan sampai saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Jangan sampai menyerang saudaramu. Silahkan dia punya pilihan. Pilihannya, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Saya pilih si A, atau si B, atau si C. Tapi di hadapan Allah, ingat, nanti ada bersiapkan tanggung jawaban di akhirat. Allah berfirman, satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Kami akan dicatat kesaksiannya, dan mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Saya pilih si fulan ya Rabb, karena menurut saya begini. Dan antum kalau pilihan beda, silakan. Tapi sekarang jangan bawa agama. Jangan memperolok-olokkan agama. Seorang menteri pendidikan sampai dia bilang, Pak, sekarang orang pada sholat maghrib, pada imamnya baca waladhdallin, gak ada yang baca amin.
Urusan agama dibawa-bawa. Urusan politik kalian kotor, jangan bawa agama yang mulia. Jangan memperolok-olokkan agama. Ente kalau kehilangan akal, kehabisan obat, ngomong, kita bisa bawa ke rumah sakit jiwa. Kita bisa carikan obat. Halo? Sampai dia bilang orang tasyahudnya begini dulu, sekarang jadi berapa? Begini katanya. Masa itu berolok-olokkan agama? Sayang sekali sampai sekarang MUI nggak bergerak, NU nggak bergerak, Muhammadiyah nggak bergerak. Ini pelecehan agama. Giliran Gubernur DKI kemarin dihabiskan, giliran memperolok-olokkan ayat Al-Quran. Ini orang Islam sendiri yang menghancurkan agamanya sendiri. Kita salahkan orang kafir, dia nggak percaya Al-Quran, wajar dia memperolok-olokkan agama kita karena dia bukan menganut agama Islam. Tapi musibah terbesar kalau yang memperolok-olokkan agama Islam adalah orang Islam sendiri. Biar umat Islam dapat banyak pelajaran, hati-hati dalam pilihan. Karena itu masa depan anak-anak kita, kalau bukan buat kita, tapi minimal generasi-generasi kita, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, para jemaah. Maka Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang sangat mulia. Masjidil Aqsa ini adalah kiblat umat Islam pertama di muka bumi. Kiblat umat Islam pertama, dulu Nabi SAW dan para sahabat, dulu ketika salat menghadap Baitul Maqdis, 16 bulan sampai 17 bulan. Lalu terjadi tahwilul qiblah, pengalihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka kiblat umat Islam pertama yang di saat Isra, yang ketika Nabi SAW perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Isra ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa. Maka itu adalah kiblat umat Islam pertama. Yang kedua, Masjidil Aqsa ini kalau kita laksanakan sholat, pahalanya 250 beda dengan masjid yang lain. Di Masjidil Aqsa di Palestina banyak para nabi dan rasul lahir. Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua lahir di negeri Palestina. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Yusuf, semua meninggal dan dikubur di Palestina. Coba cari tempat di muka bumi para nabi dan rasul dikumpulkan oleh Allah salat berjamaah, kecuali di negeri Palestina, tidak ada di tempat lain, Pak. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Nabi mengimami para nabi dan rasul dengan 2 rakaat. Nabi jadi imam, para nabi dan rasul jadi makmum. Jumlah rasul berapa? Dalam hadis sahih Rasulullah, jumlah rasul 124.000 rasul. Nabi, maaf. 124.000 nabi. Jumlah rasul 315 rasul. Bayangkan satu tempat Masjidil Aqsa menampung berapa? 124.000 nabi dihidupkan oleh Allah kembali, dan Nabi Isa diturunkan dari langit kedua untuk menjadi makmum semuanya di belakang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari di negara lain tidak ada. Cari di negara lain, di situ banyak para nabi dan rasul dikubur, kecuali Palestina enggak ada, Pak. Di Saudi cuma Nabi Muhammad yang kita tahu. Tapi kalau di Palestina ada kubur Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf meninggal di Mesir dan dibawa ke Palestina. Dikubur di sebelah ayahnya Yaqub. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu semua dikubur di negeri Palestina. Banyak sahabat Nabi dikubur di Palestina. Cari di tempat lain enggak ada. Bahkan Nabi Musa alaihissalam berkeinginan, ya Allah, dalam Sahih Bukhari, ya Allah, apabila mendekati ajalku, dekatkan aku ke negeri Palestina. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam meninggal di perbatasan Mesir dan Palestina. Berarti Nabi Musa memandang ini negeri yang diberkahi Allah, negeri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di Masjidil Aqsa adalah tempat Isra'nya Rasulullah, tempat Mi'rajnya Rasulullah. Dari situ Nabi SAW Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Nabi diundang secara langsung oleh Allah, sampai Nabi Muhammad menebus 7 lapis langit untuk berjumpa dengan Allah.
Nabi SAW hanya bertemu beberapa rasul saja. Kalau ada orang datang ke rumah, saya sudah di depan gang, sudah di depan rumah, apa yang kita lakukan? Langsung buka pintu, tanpa berbicara, tanpa bertanya. Allah tahu Nabi Muhammad datang ke Sidratul Muntaha, kenapa langit masih dikunci? Harus dibukakan biar Nabi tinggal masuk. Itu isyarat dari Allah. Wahai Muhammad, pintu-pintu langit itu aku kunci, tapi sebagai penghormatan, kemuliaan untukmu, aku bukakan secara khusus. Nabi Muhammad jumpa Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Saya tadi baru sebut, kalau jamaah ingat, jumlah Nabi 124.000 Nabi. Jumlah Rasul 315 Rasul. Kok Nabi Muhammad cuma jumpa Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Harun, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Ibrahim? Kok cuma hanya beberapa orang itu saja? Sisanya pada kemana? Kata ulama, tidak. Sebenarnya Nabi Muhammad hanya bertemu mereka-mereka ini karena ada isyarat dari Allah, karena ada kesamaan cerita Nabi Muhammad dengan mereka yang jumpa Nabi Muhammad. Seperti siapa? Nabi Muhammad pertama kali jumpa dengan Nabi Adam di langit pertama. Nabi Muhammad jumpa Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam? Karena Allah ingin memberitahukan, wahai Muhammad, Adam ini diciptakan dan masuk surga, dan keluar dari surga nanti akan balik ke surga lagi. Berarti tempat aslinya Nabi Adam surga, dikeluarkan dari surga, diusir, kemudian nanti akan balik ke surga lagi. Ada kesamaan cerita dengan Rasulullah Muhammad, karena sehabis peristiwa Isra Mi'raj terjadilah hijrah. Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu akan keluar dari Makkah, tempat kamu lahir, tempat kamu besar. Suatu hari kamu akan balik lagi. Akhirnya Nabi balik lagi tahun 8 Hijriah, ketika Rasulullah menaklukkan Makkah Al-Mukarramah. Dan Nabi Muhammad SAW begitu, dikeluarkan, Nabi akan kembali lagi. Nabi Muhammad SAW jumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Allah ingin memberitahukan, wahai Nabi Muhammad, ada kesamaan cerita kamu dengan Isa, karena kamu akan dimusuhi orang Yahudi, sampai hampir-hampir orang Yahudi membunuh Nabi Muhammad SAW dengan kambing yang dikasih racun oleh wanita dari Khaybar. Itu ada kesamaan cerita. Nabi Idris, Allah katakan, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, kami angkat derajatnya Nabi Idris. Begitu Nabi Muhammad diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Harun, karena ada kesamaan cerita. Dulu Nabi Harun, umatnya membenci beliau, tapi lama-lama mereka jatuh cinta lagi, kembali mencintainya lagi. Begitu Nabi Muhammad dicaci maki, dihina, tapi lama-lama orang-orang Quraisy itu menjatuh cinta dan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad jumpa dengan nabi-nabi yang lain seperti Nabi Musa? Karena Nabi Musa diuji lebih besar dari Nabi Muhammad, tapi beliau tetap sabar. Terus kenapa di langit ke-7 terakhir ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar ke Baitul Ma'mur. Allah ingin memberi pesan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, di akhir hidupmu, kamu akan mengakhiri hidupmu dengan melaksanakan ibadah haji. Nabi SAW haji tahun 10 Hijriah dan beliau wafat di tahun 11 Hijriah. Dan kenapa kita dalam salat tasyahud, Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa hanya Nabi Ibrahim yang disebut, bukan Nabi Adam? Kan Nabi Adam bapaknya manusia. Kenapa Nabi Ibrahim? Itulah hikmah dari kita sebut Nabi Ibrahim, karena Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj jumpa dengan Nabi Adam, terus sampai langit ke-6 Nabi Musa, gak ada satupun yang kirim salam ke umat Nabi Muhammad, hanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad di langit ke-7 jumpa Nabi Ibrahim sedang duduk bersandar ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Allah yang mengetahui bentuknya. Kata ulama, itu persis di atas Ka'bah. Kalau jatuh dari langit 7, jatuh persis di atas Ka'bah. Bentuknya gimana? Allahu a'lam. Kata Nabi, dimasuki setiap hari 70.000 malaikat dan tidak bakalan keluar sampai hari kiamat.
berarti jumlah malaikat itu sangat-sangat besar, sangat banyak. Ketika Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Muhammad, aqri ummataka minni salam." Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Maka kenapa kita membalas salam Nabi Ibrahim? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena ketika Nabi Muhammad Mi'raj, Nabi di langit ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim kirim salam kepada kita. Maka ada salam yang dijawab, ada yang salam yang tidak boleh dijawab. Ada salam kalau dijawab menakutkan, ada salam kalau dijawab diberikan sia-sia. Salam yang wajib dijawab, salam orang hidup. Kalau kita lewat orang, assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Ada salam tidak boleh dijawab, salamnya imam. Kalau imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, boleh nggak kita jawab waalaikumsalam Pak Imam? Ada nggak begitu? Ada salam kalau diberikan menakutkan kalau dijawab. Lewat kuburan, assalamualaikum ahlal kubur. Coba kalau mereka bilang waalaikumsalam, mampir, ayo ngopi sini dikit lah, masuk dikit sebentar. Itulah menakutkan. Ada salam orang tidur, orang lagi tidur, assalamualaikum. Orang tidur, assalamualaikum. Sia-sia orang lagi tidur. Maka itulah para jamaah yang dimuliakan Allah. Dan Nabi SAW melihat beberapa peristiwa dan kejadian, dan Allah perintahkan salat 50 waktu. Sampai diminta diringankan oleh Nabi Muhammad dengan 5 waktu. Sayang sekali, halo? Coba kalau salat 50 waktu, kita 5 waktu aja, Bu, Pak. Kita lihat jam, ya kok cepat banget udah azan zuhur, cepat banget udah azan asar. Coba baru 5 waktu, coba kalau 50 waktu, saya yakin kita nggak punya waktu ke kamar mandi. Kerjaannya apa? Selesai sholat, sholat lagi. Selesai sholat, sholat lagi. Tapi tanda cinta Nabi Muhammad kepada kita dan Allah ringankan dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Sayang sekali, udah dikurangi menjadi 5 waktu, tapi sayang sekali gak ada yang sholat juga. Halo? Ada orang, Pak, ada orang rumahnya di depan masjid, di sebelah masjid, sombong, gak mau ke masjid. Sekali ke masjid, di depan imam, saking sombongnya. Diapain? Disolatin kalau ada yang mau sholatin. Ada orang jauh dari masjid tapi dikenal semua penghuni masjid. Karena orang kenal, oh ini Bapak Fulan udah jalan ke situ ke masjid, berarti udah mau azan asar. Di rumah saya di kampung saya di Mesir begitu, Pak. Kalau ada Pak Haji Fulan itu jalan di depan kita, belum azan. Kalau kita kan beda Pak level, nunggu azan dulu baru ke masjid. Ini orang ahli ibadah pencinta masjid, dia yang di masjid nunggu azan. Bukan nunggu masjid azan manggil dia, "Hei, ayo ke masjid sholat." Enggak. Azan itu peringatan orang lalai, orang yang tidak ingat sama ibadah dan Allah. Jadi kalau Pak Haji Abdul Alim itu sudah meninggal, itu wajahnya bercahaya betul. Itu beliau kalau lewat depan rumah saya itu, saya bilang, oh ini udah mau azan zuhur, udah mau azan asar. Ada orang lewat, ini tukang masalah ini pasti mau berantem sama orang ini. Ada orang begitu Pak, lewat di depan kita, ini fulan pasti berantem, ini mukanya kelihatan bahwa masalah. Ya, ini orang saleh. Sebelum azan sudah di masjid, kita nunggu azan baru ke masjid Pak. Jangan nunggu azan baru ke masjid, nunggu imam mau salam baru ikut bersama imam. Lihat masjid kita, maaf, jamaah begitu banyak yang hadir malam ini. Apakah tadi subuh segitu banyak? Mak-mak yang hadir ini semua, ibu-ibu, besti-besti yang hadir ini, tadi subuh kemana kalian? Kita lihat besok subuh pada hadir nggak? Saya berharap kepada pengurus masjid, tolong nanti coba difotoin, nanti ngecek besok subuh. Yang nggak hadir, lakukan hal berikut ini. Tulisin kertas, telah meninggal Bu Fulana, Bapak Fulan, tempelin aja di rumah, di pintu rumahnya. Tapi itu anjuran dari saya, bukan perintah. Itu tanggung jawab pengurus insya Allah. Itu harus dilakukan. Kenapa? Untung antum masih hidup diingatkan mati. Daripada antum benar-benar mati, tidak bakalan diingatkan hidup.
Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kita peringati Isra Mi'raj, jangan cuma hanya hadir doang. Minimal satu amalan yang dibawa pulang apa? Jaga sholat berjamaah. Doakan saudara di Gaza. Itu saja 2 hal yang bisa dibawa pulang malam ini. Jangan ketinggalan sholat berjamaah. Kalau hidup kita bermasalah, sholat kita juga bermasalah. Kalau ibu sama suami, suami sama istri berantem, terus bertengkar, gak ada habis-habisnya, gak ada akhir-akhirnya, berarti sholat kita tidak beres. Istri kita ibadahnya tidak benar, suami kita jarang ke masjid. Saya yakin orang yang dekat kepada Allah, hablu minallah nyambung, pasti Allah hubungkan dia dengan manusia. Hubungan kita dengan Allah lancar, pasti Allah hubungkan, lancarkan urusan kita dengan manusia. Allah mempermudah urusan kita dengan manusia. Sekarang tuh lihat, kadang-kadang masjid-masjid itu sepi Pak, salat subuh. Saya kemarin baru pulang dari luar kota, dari Malang, Surabaya dan lain. Itu luar biasa. Saya di depan masjid nunggu, udah mau azan Pak. Masjidnya masih sepi. Giliran sudah selesai azan, udah selesai, udah mau sholat fardu, baru bermunculan, datang dari mana-mana. Tapi sayang sekali, saya lihat masjidnya megah, bagus, indah. Tapi jamaah yang sholat subuh cuma 1 saf doang. Dan perhatiin jamaah-jamaah yang ada usianya 60 ke atas. Sebenarnya 60 ke atas itu tidak perlu lagi. Kenapa? Memang mereka udah canggih, udah persiapan. Tapi yang kita harapkan anak-anak kecil ini, anak-anak muda. Saya sedih kalau lihat masjid anak-anak muda tidak ada. Kenapa? Masjid itu wajib menyediakan, membuat masjid itu magnet anak-anak datang. Kalau bisa Pak, pasangin wifi juga bisa. Pada saat sholat dimatikan, nanti mereka malu pasti masuk sholat. Itu ada directnya pelan-pelan. Siapkan kopi, siapkan teh. Kan kas masjid, alhamdulillah, gak bakalan berkurang Pak, ini rumah Allah. Kalau rumah Allah itu jangan dipikirin. Kalau perlu, orang-orang yang datang, maaf, kalau di sini karena di komplek, beda di luar, siapkan aja teh sama kopi. Jangan pikirin, ini anak nanti minum 2-3 kali. Biarin, ini rumah Allah, bebas siapapun. Maaf, apakah antum pernah nungguin orang di depan kamar mandi, kamu buang air kecil atau air besar? 2.000 apa 5.000? Gak ada, urusan Allah, itu rumah Allah. Jangan mikirin saldonya. Di Jogokarian saya ngisi berkali-kali, mereka saldonya 0. Tapi masjidnya makmur. Ada penginapan gratis, sampai disediakan sabun segala macam. Hebat, itulah masjid. Pusat peradaban Pak. Maka anak kita ini, maaf, orang tua yang curang, datang ke masjid, anak ditinggal di rumah. Anak lagi main bawa motor kemana pacaran. Ujung-ujungnya tawuran, narkoba. Akhirnya kita menyesal. Padahal penyesalan itu salah kita sendiri. Bapak ibu ke masjid, ajak anaknya yang gadis, ajak anaknya yang laki, diajak sama bapaknya. Salat subuh, kalau bisa sekeluarga ke masjid Pak. Kenapa? Kita kepingin masuk surga. Suami yang hebat, istri yang hebat adalah bertemu di dunia sampai juga nanti bertemu di surga. Bukan hanya sebatas bertemu di dunia, di surga tidak bertemu. Istri yang hebat bilang sama suami, jika kamu mencintai aku, bawalah aku bersamamu ke surga, bukan ke mall. Istri yang hebat bilang, jika kau mencintai aku, bawalah aku bersamamu ke surga, bukan ke mall, bukan ke toko emas. Tetangga pakai begini, udah sampai silau saya liatin, cincin dong. Tapi nggak pernah bilang, kamu nanti ajak saya ke surga enggak? Istri pernah nggak duduk sama suami di kamar gitu, abang, janji kita jumpa di surga nanti. Kalau cuma hanya bertemu di dunia, sayang sekali. Berarti pertemuan apa? Hanya secara fisik, syahwat. Tapi pertemuan yang sebenarnya pada saat Anda menjaga keluargamu dari api neraka jahanam. Seorang ayah, seorang ibu menjaga anaknya, generasinya, keturunannya. Minimal anak kita rajin sholat di masjid. Jangan sampai ketinggalan 5 waktu aja di masjid. Apapun maksiat kita, betapapun besar maksiat kita, jangan sampai putusin hubungan kita dengan Allah. Harapan saya malam hari ini, insya Allah mulai dari besok subuh, zuhur, asar dan seterusnya, pengajian-pengajian yang diadakan oleh pengurus, sayang sekali ulama masih hidup, datang ke tempat kita, ngisi kajian buat kita. Masa kita nggak mau datang? Dulu orang berkilo-kilo, bermil-mil dia datang mencari ulama sampai pindah negara untuk belajar agama. Sekarang ulama datang ke tempat kita.
tapi malah kita yang sombong. Mumpung masih ulama masih hidup banyak, bisa kita belajar ngaji, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih, bagaimana bisa berwudu, bisa beribadah kepada Allah. Mumpung kita banyak ulama yang masih hidup, sebelum kita menyesal kalau mereka sudah tidak ada muka bumi. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan lindungan dari Allah. Mudah-mudahan mulai saat ini kita lebih banyak semangat untuk berjamaah di masjid. Mudah-mudahan kita doakan saudara kita di Gaza diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan salat di Masjidil Aqsa sudah dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Marilah kita buat perjanjian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti doa kita minta kepada guru-guru kita yang hadir, insyaallah doa mereka lebih mustajab. Yang penting saya ajak jamaah untuk baca perjanjian menuju surganya Allah. Mohon dengan segala hormat silakan bergandengan tangan sambil duduk, pegang tangan yang sebelah kanan dan pegang tangan yang sebelah kiri, jangan sampai salah pegang istri orang. Silakan bapak-bapak, mohon dengan segala hormat bergandengan tangan, pegang tangan kanan, pegang tangan yang sebelah kiri, ikutin bacaan saya. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah. Wahai saudaraku, jika engkau masuk surga, bawalah saya bersamamu, dan jika aku masuk surga, saya tidak lupa denganmu. Aku mencintaimu karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga ukhuwah kita, persaudaraan kita, persatuan kita, negeri kita, bangsa kita, iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Walhamdulillah, sudah saling berjanji mengajak ke surga agar ikat janjinya, peluk yang sebelah kanan, peluk yang sebelah kiri, jangan sampai salah perpelukan dengan suami orang. Silakan peluk yang kanan, peluk yang kiri Pak, biar nanti insyaallah jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Halo, kalian sudah berjanji antara kalian, sama saya belum? Kalau kalian masuk surga, mohon agar menunggu saya di pintu surga biar masuk surga bersama. Setuju? Tapi kalau saya masuk surga lebih awal, saya langsung masuk surga, tidak menunggu kalian. Insya Allah kita saling menunggu, saling mendoakan. Kalau kita tidak sempat bertemu di dunia lagi, insya Allah kita jumpa di surga Allah nanti. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru. Allah Subhanahu wa taala terakhir tadi berpesan untuk berdoa, insyaallah yang terakhir menutup doa itu Ustaz kita, imam kita, Bapak Ustaz bin Al-Minus Al-Sulidarsi. Kepada diri, silakan. مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولأجدادنا ولجداتنا ولإخوتنا ولأخواتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا،
ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة واليهود والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي السودان وفي جميع أقطار العالم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم شتت شمل أعدائهم. اللهم دمر أعداءهم تدميرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم ارزق أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, selesai acara kita. Mudah-mudahan acara ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, atas nama pribadi dan pengurus mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini banyak kekurangan dan kekhilafan. Demikian, mari sama-sama kita hadir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.